Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sebelum kita mulai, kita sama-sama doakan bapaknya Pak Munir ya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan atau apapun yang terbaik untuk Pak Munir keluarga, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusannya insyaallah. Kita lanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai ayat berapa? 23 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun. Saya ulangi bahwa orang-orang Yahudi dalam semua kitab tafsir dikatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi. Ketika mereka diberikan kitabnya orang Yahudi, kitab apa Pak? Taurat ya. Ketika diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian diajak untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kitab tersebut, yatawalla fariqum minhum, sebagian mereka berpaling ya, sebagian mereka kemudian ingkar. Meskipun ayat ini tentang orang Yahudi ya, namun berlaku umum, termasuk berlaku kepada umat Islam yang kemudian ketika diajak untuk berhukum kepada Al-Quran dan hadis, mereka juga mengingkari. Maka kemudian ya, ayat berikutnya, zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Nah, kenapa mereka ingkar? Nah, ini mohon maaf ya. Karena mereka yakin tidak akan masuk neraka. Kalaupun masuk itu cuman sebentar. Nah, ini hati-hati ya. Lan tamassanan nar illa ayyamam ma'dudat. Ya, udahlah, dengan banyak salawat aja itu sudah cukup lah, nanti dapat syafaat. Ini berkali-kali saya sampaikan, salawat bagus, insya Allah dapat syafaat. Tapi yang jadi masalah, itu sering saya ilustrasikan, salawat, sedekah, puasa sunnah, qiyamul lail itu seperti aksesoris. Ya. Kalau saklar, rumah itu kan ada saklar utama, Pak. Ada saklar utama. Kemudian ada saklar di kamar mandi, macam-macam. Kalau saklar utamanya itu, ini lampunya bagus-bagus Pak, di dalam ini. Ya, ada AC, ada macam-macam kan gitu. Kalau saklar utamanya ini tidak di-on-kan, bisa nyala nggak? Ya, mau sampai jadi wong Jawa sampai medel meser, ya. Sampai medel meser. Ya. Kalau saklar utamanya itu nggak dinyalakan, itu nggak nyala, Pak. Maka sering saya sampaikan bahwa
sunnah-sunnah ini, ya termasuk sholawat itu kan sunnah, itu seperti saklar yang ada di, ya. Jadi kalau yang wajib tidak dilakukan, sholatnya nggak dilakukan, zakatnya nggak dilakukan, hajinya nggak dilakukan padahal mampu, gitu ya. Itu mau sholawat sampai 1.000.000 kali pun nggak berguna, ya, karena wajibnya tidak maka wajib laksanakan, baru kemudian berhias luar biasa. Jadi hiasannya itu kan, ya. Wajib dilaksanakan itu sudah on, barulah ada AC, ya. Ada kipas yang ada lampunya muter-muter itu, kamarnya pokoknya sebagus-bagusnya, maka barulah berfungsi, banyak sholawat, nanti dapat syafaat. Nah ini yang harus kita pegang. Nah, jadi kenapa mereka mengingkari hukum Allah? Karena mereka beranggapan gak akan masuk neraka kok. Kalaupun masuk neraka cuman sebentar. Na'udzubillah min dzalik, Pak. Kita jangan pernah sampai kemudian punya terbesit dalam hati kita, gak apa-apa lah masuk neraka, yang penting gak apa-apa masuk neraka, yang penting sebentar. Na'udzubillahi min. Lah sebentarnya ini, Pak. Wa yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari nanti di neraka sama dengan 1.000 satu hari. Kalau masuknya 1 jam aja berapa tahun, Pak? Ya. Ini azab neraka yang paling ringan, ditaruh kerikil di bawah kaki, otak mendidih. Begitu kok jadi cita-cita. Nah, maka selalu saya sampaikan, ayo Pak, makom kita sekarang ini adalah bagaimana masuk surga tanpa itu pokoknya itu yang harus setiap hari kita sampaikan kepada istri, anak kita. Pokoknya ayo kita kerja keras supaya kita tidak pernah mampir. Nah, jangan jadi cita-cita nggak apa-apa lah mampir. Makanya kata Rasulullah SAW, idza sa'altumul jannah fas'alil firdausi a'la. Kalau kamu berdoa minta surga, maka jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, yang penting saya masuk surga. Kan itu. Ya. Maka kata Rasulullah, fas'alil firdaus a'ala. Mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Maka kemudian Abu Nawas ya punya syair yang luar biasa. Ilahilas tulil firdausi ala. Itu dulu di kampung-kampung begitu itu kan. Kalau di sini nggak ada, Pak. Sekali-kali Pak Masud begitu. Pak Sur. Coba bayangkan syairnya apa? Ya Allah, kayaknya saya ini pengen firdaus. Nah, gitu maksudnya seperti itu. Saya ini minta surga firdaus, tapi kayaknya kok nggak pantas. Tapi saya tetap minta firdaus. Nah, begitu maksudnya begitu. Kenapa nggak pantas? Karena dosaku seperti pasir di pantai. Kan itu. Tapi saya tahu Engkau adalah Maha Pengampun dan tidak ada yang mengampuni dosa melainkan Engkau. Karena dia sastrawan, ya, maka kemudian dibikin syair yang luar biasa. Ya. Maka terus kembali lagi, kalau minta surga jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, saya ini dosanya banyak. Wis lah, koyo ora pantes mosok njaluk firdaus. Wis sing penting mlebu. Nah, sing penting mlebu surga iki nek kepleset kemana, Pak? Nek jaluk firdaus kepleset ke
di bawahnya dikit lah kan. Tiap hari minta Firdaus, udahlah. Apapun kondisi kita, kata Rasulullah, minta surga Firdaus. Nah ini, jadi sekarang ini ya perjuangan kita adalah dalam rangka masuk surga tanpa mampir, dalam rangka mendapat surga Firdaus, dalam rangka bersama Rasulullah SAW di surga. Loh, dalam hadis disebutkan ada orang masuk surga itu nggak ketemu Rasulullah. Lu kan longso, Pak. Sudah masuk surga masih tetap nggak ketemu. Ada masuk surga nggak bisa melihat Allah. Padahal kenikmatan tertinggi itu ada bertemu dengan Allah. Dia masuk surga tapi tetap nggak bisa bertemu dengan Allah. Nah, maka perjuangan kita bagaimana kita bisa bertemu dengan Allah, bertemu dengan Rasulullah. Maka ada beberapa amalan yang insya Allah kalau kita amalkan itu kita langsung lompatannya itu luar biasa, Pak. Ya, karena disebutkan misalnya ana wa kafilul yatim kahataini syababaini fil jannah. Saya bersama orang yang menanggung anak yatim bersama dengan saya nanti seperti ini di surga. Nah, kan itu. Ya, maka carilah anak yatim, bukan anak yatim yang gede, Pak. Oh. Jangan sama mamanya. Tapi sama mamanya juga nggak apa-apa. Emang berani, Pak? Yang kedua adalah saya bersama pedagang yang jujur. Ya, pedagang jujur itu termasuk nanti bersama Rasulullah di surga. Ya. Dan hari ini Pak, pedagang jujur itu Masya Allah. Apalagi di pasar, Pak. Pasar sini insya Allah masih oke lah. Pasar Padansari ya insya Allah ya, meskipun ada beberapa yang ini ya. Tapi rata-rata di sini, Pak. Alhamdulillah saya di Berau, di Balikpapan itu masih banyak pedagang-pedagang yang lebih baik lebih daripada kurang. Ya. Kalau cuma 1.000, 2.000, 1.000 gitu misalnya, udahlah. Itu sering ketemu pedagang yang seperti itu. Mudah-mudahan mereka bersama Rasulullah SAW di surga. Ya. Tapi di sana, di jauh sana, itu Masya Allah. Saya itu pernah, ini sekedar cerita, saya beli salak, Pak. Beli salak. Salak pondok itu besar-besar, Pak. Besar-besar. Ini waktu di Jakarta. Senen itu tempatnya preman. Salak pondok besar-besar. Ini benar salak pondok. Benar salak pondok. Coba cicipin. Saya ambil satu, memang salak pondok, Pak. Karena di rumah mau ada acara, saya beli waktu itu 10 kilo. Salak 10 kilo, Pak. Saya pulang, saya bawa di bis. Ya alhamdulillah bisnya itu nunggunya lama. Saya coba ambil satu. Bukan pondok. Ambil satu lagi bukan pondok. Sampai 3 itu bukan pondok. Oh ini selesai, ini saya turun. Dia gerobaknya itu gerobak yang roda ada gerobaknya gitu. Jadi kadang-kadang jumbat sana, jumbat sini karena dikasih penyangga gitu kan. Saya banting itu. Masih muda dulu, masih ini, Pak. Saya banting ini ke sebelah sini, jomplang ke sini, Pak. Dia bengong. Kamu kalau mau macam-macam jangan dengan saya. Wah. Ada nggak gantinya salak pondok 10 kilo? Kalau nggak ada carikan. Ternyata ada, Pak. Dia punya stok salak pondok dan itu hanya ditaruh di atas-atasnya. Yang bawah semuanya ternyata bukan pondok. Saya bilang, ini nanti malam ada hajatan. Kalau sampai tamu saya 1 orang saja ada yang laporan bukan salak pondok, besok saya balik sini. Habis kamu. Wah.
Oh, orang itu yang penting kan gertakannya dulu, Pak. Lah, itu pedagang kita itu banyak yang seperti itu, Masya Allah. Ya. Maka tadi kalau ingin bersama Rasulullah, jadilah pedagang yang jujur. Termasuk apa? Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pak RT adil. Ketua termasuk imam itu. Ketua takmir masjid adil. Nah, itu insya Allah akan bersama Rasulullah di surga. Apa? Benda iya termasuk. Jadi kembali lagi bahwa ya, penyebab mereka tidak mau berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah karena mereka meremehkan. Insya Allah dengan begini bisa masuk surga. Nggak usah yang lain-lain. Ya, amalan ini nanti akan membawa masuk surga. Ada amalan itu Pak, sholawat. Ya, saya nggak perlu nyebutkan kelompok mana. Tapi dibilang apa? Kalau membaca sholawat ini 1 kali seumur hidup, maka dijamin masuk surga. Keren sekali Pak. Loh, 1 kali seumur hidup itu dijamin masuk surga. Meskipun tidak ngapa-ngapain, loh gimana ceritanya? Oh enak sekali Pak. Mau juga saya. Kalau Bapak percaya silakan amalkan. Ya, nanti bisik-bisik tak kasih tahu sholawatnya. Kalau percaya, tapi jangan dari saya. Nanti saya disuruh Ustaz Sugiono, saya nggak nyuruh. Ya, ini, jadi mereka tidak mau berhukum dengan kitab Allah karena mereka meremehkan. Dan kemudian, ya kalaupun masuk neraka hanya sebentar. Wa gharrahum fi dinihim, dan mereka tertipu dengan agama mereka. Dalam artian tadi, mereka terpedaya dengan amalan-amalan tertentu, dengan keyakinan-keyakinan tertentu, ya, yang kemudian meremehkan hukum-hukum yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka nuyaftarun, yang mereka buat-buat sendiri, mereka ciptakan sendiri, lalu mereka yakini bahwa ini mampu untuk menyelamatkan dari api neraka. Padahal yang mampu menyelamatkan sudah sangat jelas. Ya, sudah sangat jelas. Jadi jangan bikin-bikin sendiri.